Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa kelas 9, pada siang hari ini kita mencoba untuk mempelajari pelajaran KNU-an dalam daring ke-6, termasuk Amaliyah Walga NU yang bernama adalah dengan talqin. Ini ada ketentuan talqin. Talqin merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW agar dilaksanakan oleh umatnya. Oleh karena itu, agar dapat melaksanakan talqin sesuai dengan tuntutan Nabi, seorang muslim dituntut untuk mengetahui pengertian, hukum, dan dasar serta tata cara talqin. Siswa-siswa yang perlu dipahami, pengertian talqin menurut bahasa adalah mendikte, mengajar, dan memahamkan secara lisan. Sedangkan menurut istilah adalah talqin adalah bimbingan kalimat ikhlas la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, dan atau kalimat syahadat yang diberikan kepada seorang muslim yang telah menampakkan tanda-tanda akan meninggal dunia, atau untuk mayit yang baru dikubur. Di sini di penjelasan ini ada kalanya talqin itu menuntun orang yang mau meninggal dunia. Yang kedua adalah yang baru saja dikubur. Nanti penjelasannya ada di berikutnya. Hukum talqin untuk muslim yang sudah menunjukkan tanda-tanda akan meninggal dunia dan yang baru dikubur adalah sunnah. Artinya ketika dilaksanakan, pengamalannya akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggal tidak mendapatkan dosa. Itu pengertian dari sunnah. Dasar talqin, ini di LKS, maaf, di buku ada perubahan sedikit, ada salah cetak. Hukum sunnah talqin didasarkan pada dalil-dalil berikut. Hadis riwayat Imam Bukhari yang di sini tertera, mungkin nanti yang di buku ada salah cetak bisa ditulis. Yang di sini adalah likinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang-orang mati di antara kamu dengan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Hadis ini menjadi dasar untuk mentalkin orang muslim yang menunjukkan tanda-tanda hampir meninggal dunia dan seorang muslim yang nanti baru saja dikubur. Ada hadis lagi dari riwayat Hakim, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Dari dasar hadis ini menjadi dasar mentalkin orang muslim meninggal hampir tanda-tanda menunjukkan hampir tanda-tanda menunjukkan yang meninggal dunia, maksudnya ini. Hadis ini menjadi talqin tanda-tanda itu. Ada lagi hadis ini panjang sekali, An Sa'id bin Abdillah al-Audi wala syahidu Aba Umamah wa huwa fin naza, ketika Aba Umamah akan meninggal dunia. Faqala idza ana mutu, ketika nanti saya meninggal dunia, fasna'u, maka berbuatlah kalian semua bi terhadap kami, kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bimautana. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza mata ahadakum in min ikhwanikum fasawaitum turaba ala qabrihi falyakum ahadakum ala ra'sihi qabrihi summal yakul ya fulan ibna fulan fa innahu yasma'uhu wala yujibu summa yaqulu ya fulan ibnu fulan ya fulan ibnu fulanah fa innahu yastawi qaidan summa yaqulu ya fulan ibna fulanah fa innahu yaqulu arsyidna rahimakallah walakin la tash'urun wal yakun udkuru ma kharajta alaihi minat dunya
syahadatan alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billah rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama fa inna munkar wa nakir ya'khudhu wahidun minhuma biyadi sahibai fayaqulu intolik bina man naqudu indama qad lukinna hujjatahu fayakunu wa hajijahu dunahuma faqala rajulun ya Rasulullah fa illam ta'rif ummat qala fayang subuhu ilal hawa ya fulan ibna hawa rawahu Tabrani wa Ibnu Asakir ad-Dailami. Dari hadis tersebut menjelaskan Abu Umamah berkata, ketika saya nanti meninggal dunia, lakukan padaku apa yang disuruh oleh Nabi, yakni memerintahkan apabila seseorang kalian meninggal dunia, maka ratakanlah tanah di atas kubur dan berdirilah salah seorang di antara kamu pada bagian kepala, kemudian wahai fulan bin fulan. Orang itu mendengar tapi tidak bisa mampu menjawab. Kemudian katakanlah wahai fulan bin fulanah. Maka dia duduk, kemudian katakanlah wahai fulan bin fulanah. Maka dia berkata, berilah aku petunjuk, semoga Allah merahmati kamu. Tetapi kamu semua tidak mengetahuinya, maka hendaklah dikatakan, ingatlah apa yang telah menyebabkan kamu dilahirkan ke dunia ini, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi, dan engkau telah meridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabimu, dan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka malaikat mungkar dan nakir berpegangan lantas berkata, mari kita kembali, apa gunanya kita duduk di muka orang yang ditalkin. Dalam hal ini berarti ada sebuah hadis ini, ketika kita mentalkin seseorang itu, maka malaikat mungkar nakir akan meninggalkan jasad atau mayat tadi. Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya tidak diketahui nama ibunya? Rasulullah menjawab, maka hendaklah dinasabkan kepada ibu manusia, yaitu Hawa, dengan mengatakan wahai fulan bil Hawa. Rawahu Ibnu At-Tabrani. Sekarang tata cara talqin, mentalqin orang muslim yang hampir meninggal atau najak tadi. Cara mentalqinnya seorang muslim menunjukkan tanda-tanda hampir meninggal adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dengan suara yang lembut, membimbing, karena tadi membimbing, dan tidak mendesak dan memaksa untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tinggal kita nanti di dekatnya mengatakan, tidak dalam bentuk menyuruh, tapi katakanlah la ilaha illallah. Kalau tidak bisa kalimat panjang ya Allah, Allah, Allah gitu. Tapi cukup disebut saja kalimat itu sekedar didengar oleh si sakit agar ia sadar dengan kemauannya sendiri ia mengucapkan. Jadi kita bersifatnya membimbing nanti kesadaran orang yang sakit itu mengucapkan sendiri. Dan jika yang sakit itu sudah mengucapkan kalimat syahadat sekali, jangan diulang lagi kecuali dia ingin mengucapkan lagi. Karena dasarnya tadi adalah di akhir kalimat mengucapkan la ilaha illallah. Gitu. Jangan kecuali jika mengucapkan lagi, yang diusahakan adalah akhir kalimat yang diucapkan di dunia adalah kalimat tauhid sebagai tujuan talqin. Orang yang mentalqin seyogyanya bukan orang yang punya mewarisi harta peninggal si sakit, dan bukan pula orang yang dengki atau musuhnya disuruh nalkin. Jika tidak ada orang yang hadir menjelang ajal selain ahli waris, maka menalkin sebaiknya salah satu ahli waris yang paling sayang atau dikasihi pada yang sakit atau si sakit itu. Jadi carilah orang yang paling disukai di dekatnya, bukan musuhnya untuk mentalkin gitu.
Nah, itu diantaranya tata. Ini sebagai kalimat talqin, tidak untuk dipraktekkan, hanya dicermati saja. Mentalkin, bahaya ini kalau dipraktekkan. Mentalkin mayit orang muslim yang baru dikubur, cara mentalkin mayit yang baru dikubur hendaklah orang mentalkin berposisi duduk di hadapan kepala mayit, sedangkan hadirin hendaklah berdiri. Ini ada lafalnya sampai dengan akhir. Sampai di sini pembacaan talqin tadi, kemudian dilanjutkan dengan doa. Pada saat doa, semua pelayat pengiring disunahkan untuk duduk mengamini doa. Berisi ada teksnya, nastaudiuka Allahumma ya anisa kulli wahidin wa ya hadiron laisa bighaibin anis wahdatana wa wahdatahu warham urbatana wa urbatahu walikonhu hujjatahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walhu ya arhamar rahimin. Ditutup dengan doa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentang talqin sendiri. Jadi talqin itu ada dua, yakni menjelang nazak kita disuruh untuk membimbing supaya akhir kalimat dari seseorang itu bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan juga nanti ketika dikubur juga kita disunahkan. Mungkin itu dulu dari kami untuk pelajaran KNU-an. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Arif Mustain atas materinya. Demikian pelajaran KNU-an tentang materi talqin. Tadi sudah dijelaskan dasar hukumnya, kemudian tata caranya, kemudian jenisnya, dan lafalnya juga. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada beliau Bapak Arif Mustain dari anak-anak kelas 9. Saya persilahkan. Boleh video call, atau kalau malu bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nah, sambil menunggu yang anak-anak bertanya, saya mau bertanya ini. Jadi ini kan talqin tadi yang diajarkan kan Rasulullah kan bahasanya bahasa Arab. Kemudian yang kelaku yang pernah saya dengar itu bahasanya Jawa. Kalau di atas makam, misal nanti kalau di Jakarta diganti bahasa Indonesia, atau misal di Sumatera juga diganti, bisa, boleh ya? juga Boleh. bisa. Cuma kalau kalimat yang tauhid tadi la ilaha illallah itu saya pikir semuanya bisa mengucapkan itu karena itu kalimat tauhid. Tapi yang kalimat talqin biasanya kan didahului dengan pengantar bahasa Jawa. Saya pikir diperbolehkan saja. Itu hanya menuntun kebiasaan saja. Iya, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Mungkin ada tambahan dari Pak Arif? Tambahan dari kami mungkin di kelas 9 ini, mohon nanti setelah mid semester ini kalian insya Allah Desember itu sudah semester akhir, dan kemungkinan kelas 9 nanti di akhir tahun itu ada ujian, mungkin nanti perlu disiapkan. Kalau kemarin yang kelas 8 rencananya ada AKM, asesmen kemampuan minimal, tapi yang kelas 9 kemungkinan nanti akan ada ujian nasional juga. Oleh karena itu dipersiapkan, walaupun ini masih pandemi, kita belum tatap muka, tapi suatu ketika nanti dibutuhkan untuk luring luar jaringan, kemungkinan nanti akan ada informasi yang jelas. Kesiapan kelas 9 ini kami bersama-sama di akhir pendidikan kalian ini serius belajar dan semangat untuk di akhir kelas 9 kalian bisa menjauhkan yang diinginkan, yakni predikat lulus dengan sukses. Mungkin itu tambahan dari kami, khususnya sebelum kita adakan luring bertemu, tapi kami sarankan untuk kelas 9 siap-siap nanti karena waktunya dekat ini sampai Desember. Setelah itu persiapan kita adalah ujian untuk anak-anak kelas 9. Mungkin demikian tambahan dari kami khususnya kelas 9. Terima kasih. Matur suwun Bapak Arif Mustain. Jadi diingat-ingat ya untuk anak-anak kelas 9, tetap semangat belajar di rumahnya, jangan main game atau jangan bermalas-malasan. Meskipun kita tidak tatap muka secara langsung, tetap belajar. Kalau kegiatan daring disimak dengan baik, buku-buku yang sudah kalian miliki dibaca-baca. Kalau ada yang nggak paham,
bisa langsung ditanyakan, boleh ketika daring ditanyakan, atau boleh japri kepada Bapak Guru yang mengajar. Itu nggih. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pertemuan siang hari ini dengan doa bersama. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.